Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Dimanapun kita berada, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Dan video ini saya ambil tepatnya 3:30 sebelum subuh ya. Tapi tenang-tenang, walaupun sebelum subuh, saya yakin saya sudah tidak bau pulau-pulau pribadi. Karena ketika bangun tidur, saya langsung mandi. Jika ada yang bertanya, kenapa kok mandinya sebelum subuh? Ya, mandi sebelum subuh itu sangat dianjurkan dalam Islam karena mengandung ozon dalam air lebih tinggi sehingga membuat badan lebih segar dan lebih awet muda. Walaupun sebenarnya saya sudah tua, saya sudah berumur 25 tahun dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu melakukan mandi sebelum subuh loh. Karena mandi di waktu ini akan menguatkan daya tahan tubuh. Setelah mandi dan melakukan aktivitas yang tidak saya masukkan ke video, saya langsung megang laptop saya. Kenapa? Ada yang tahu? Ini saya sedang mengerjakan tugas kuliah. Ya, harap maklum ya bunda-bunda, karena status saya ini yaitu mahasiswi dan sekaligus ibu rumah tangga yang memiliki anak satu dan satu suami. Ya, beginilah kerepotan saya ya bunda. Jadi sebelum melakukan aktivitas, saya selalu menyempatkan untuk menyicil tugas-tugas kuliah saya. Ini saya sedang membuat laporan PPL. Kalau ada yang bilang, sudah tua kok masih mau sih kuliah? Mau-maunya pusing? Ya, biasanya sebagian orang ada yang bilang seperti itu. Tapi prinsip saya mencari ilmu itu kan wajib. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bukan? Dan setelah saya mengerjakan tugas PPL, saya pun lanjut beberes ya. Karena ini sudah pada bangun. Kalau subuh itu kakak Naila sama ayah bangun. Kakak Naila sholat bersama ayah. Nah, selama kakak dan ayah sholat, saya pun mulai membereskan tempat tidur. Ya, karena kalau tempat tidur kita itu bersih dan rapi, pasti membuat istirahat kita lebih nyaman. Lanjut di sini, setelah agak terang, saya pun sudah memakai baju seragam sekolah ya bunda-bunda. Setelah memakai baju seragam sekolah, saya pun lanjut menyapu. Dan di sini kakak Naila itu sedang mandi dan ayah itu sedang menyapu teras karena di rumah kami ini semua pekerjaan berusaha kita bagi-bagi. Jadi kita itu kerjasama ya bunda-bunda. Setelah saya buka ternyata itu sudah terang sekali. Ya beginilah ya kerepotan ibu-ibu rumah tangga. Tahu-tahu sudah terang benderang. Padahal bangunnya itu dari gelap gulita. Dan seperti biasa kalau mau nyapu pasti motor itu sudah dikeluarkan ya bunda. Tapi ada satu motor yang belum dikeluarkan karena itu motor ayah. Motor ayah itu tidak pernah keluar rumah. Dan lanjut setelah nyapu di depan, saya langsung ke belakang untuk menjemur pakaian ya bunda-bunda. Ya seperti inilah aktivitas emak-emak. Kalau pagi-pagi ya jemur pakaian. Dan di sini itu rumput-rumputnya udah mulai tumbuh-tumbuh lagi ya bun. Padahal kemarin itu waktu belum ada hujan sudah kering semua jadi bersih walaupun tidak disemprot. Dan di situ itu ada pohon-pohon ubi ya bun ya. Ya biasalah kalau emak-emak itu kalau musim penghujan seneng banget kalau ngeliat pohon ubi. Karena dia itu mulai subur-subur yang biasanya saya kulup, saya tumis, dan kadang juga di sayur santan. Dan di sini kembali ke cerita awal ya Bunda. Kenapa kok saya masih semangat kuliah? Karena menurut saya al-ummu madrasatul ula. Iza adataha adata saban tayyibal arak. Artinya ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Jika engkau persiapkan ia dengan baik, maka sama halnya engkau persiapkan bangsa yang baik, pokok pangkalnya. Jadi,
Mengapa ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya? Ya, ibu disebut madrasah pertama bagi anaknya karena sekolah utama dan pertama bagi seorang anak yaitu ibu. Orang pertama yang menemani hidup seorang anak. Seorang ibu memberikan pengajaran dan pembangunan pondasi diri anak. Jadi, ibu menjadi guru pertama bagi anak oleh karena jasa seorang ibu sangatlah besar. Jadi, bagi ibu-ibu semua, tetap semangat ya Bunda dalam mendidik dan mengajari anak. Ya, tidak munafik memang terkadang pekerjaan seorang ibu itu sangat melelahkan. Sama halnya dengan saya, karena saya juga seorang ibu. Tapi percayalah, ini semua akan ada balasannya dari Allah. Dan tak terasa setelah menjemur pakaian di sini sudah beres semua. Rumah sudah glowing ya Bunda. Di sini saya dan Kakak Naila sudah mau berangkat ke sekolah. Dan di sini saya siap-siap bawa tas. Setelah memakai tas, di sini saya memakai sepatu dan pamitan kepada sang suami tercinta. Dan sembari menunggu Kakak Naila memakai sepatu, saya pun sudah mulai mengegas motornya, ngeng ngeng ngeng. Dan sembari menunggu Kakak Naila, jangan gagal fokus dengan baju saya dan kerudung saya yang warna hijau ya bunda-bunda. Saya bukan titisannya Nyi Roro Kidul yang memakai baju hijau, ijo royo-royo. Hihi. Ini baju yang cukup bersejarah juga ya bunda-bunda. Jadi ini itu adalah baju kenang-kenangan ketika mengikuti lomba di Palembang. Waktu itu status saya yaitu menjadi guru RA, Raudatul Atfal, dan di situ saya dipilih mewakili Oku Timur bersama rekan-rekan bunda-bunda RA yang lainnya juga. Dan tak terasa di sini Kakak Naila sudah mulai selesai memakai sepatu. Setelah selesai memakai sepatu, Kakak Naila pun berpamitan dengan ayah. Seperti anak pada umumnya ketika berangkat sekolah pasti berpamitan dengan orang tua. Dan tak lupa juga pastinya meminta uang saku ya bunda. Dan ini pun kami berangkat. Siap digas. Lanjutan kami berangkat ke sekolah. Dan jangan heran ya, dimanapun berada disajikan oleh batu-batu. Karena di desa kami ini perekonomiannya bersumber dari batu. Dan tidak terasa ini sudah sampai di sekolahan. Setelah masuk kantor dan bel masuk, ini pun pelajaran pertama adalah olahraga. Seperti biasa, pastinya pemanasan dulu ya. Setelah pemanasan dan lompat-lompat yang begitu seru, sekarang lanjut main kasti. Ya, seperti biasa anak-anak itu sukanya main kasti. Dan di sini anak-anak sedang bermain. Nah, di situ ada Anggi yang sedang seru mengejar bola. Dan di situ juga ada rekan-rekan yang lain yang ikut berjaga. Nah, di sini ada si Delin. Ya, seperti biasa kalau ada yang pulang itu excited sekali ya mau dilemparin bolanya. Dan di sini itu ada sedikit candaan ya. Itu teman-temannya itu ada yang bilang bebade. Bebade itu kalau bahasa ogannya itu awas terluka. Ya kurang lebih seperti itulah ya bun, karena saya ini kan bukan orang Ogan, saya ini adalah blasteran antara Jawa dan Sunda. Nah di sini masih Anggi yang megang bola, kayaknya Anggi ini semangat banget kalau mau ngelemparin bola ke temennya, dan alhasil ini temennya tidak bisa dilempar. Dan tak terasa sudah siang, sudah pulang sekolah. Setelah saya sholat dan beres-beres, ini pun saya langsung proses membuat pesanan kue ulang tahun. Nah, di sini saya masih proses belajar ya, Bun.
Sekali lagi, saya ini adalah orang yang haus ilmu. Jadi, semuanya rasanya ingin saya pelajari. Walaupun saya tidak begitu mahir, tetapi setidaknya sedikit demi sedikit, apapun itu saya tahu ilmunya. Dan di sini itu karena BC-nya ini saya kehabisan ya Bun, jadi saya gunakan apa yang ada, ini tinggal warna hitam. Dan setelah itu saya taruh dulu kuehnya. Di sini saya membuat nama. Nah, kenapa kok tangan yang sebelahnya itu dipegangi oleh tangan yang satunya? Karena ini supaya tidak getar ya, Bun. Nah, soalnya memberi nama itu juga adalah salah satu tantangan. Di sini saya itu cukup berhati-hati ya Bunda, soalnya kalau goyang sedikit saja pasti seperti ada coretan. Ya, namanya juga masih belajaran ya Bun, makanya ya tidak terlalu rapi. Tapi ya alhamdulillah lah sudah mendingan. Dan di sini saya itu menumpuknya kembali ya Bunda. Di atasnya itu saya tulisi lagi supaya terlihat terang. Karena kalau cuma satu kali menulis itu kayaknya terlalu tipis. Makanya saya ulangi lagi di atasnya. Dan ini sudah selesai. Dan setelah selesai membuat nama, supaya coklatnya itu tidak meleleh, saya masukkan kembali ke freezer. Dan ini saya mulai menghiasnya ya Bun. Abaikan muka saya yang kucel. Soalnya ya tahu sendirilah ya kalau kita diburu-buru itu kita udah gak fokus ngapa-ngapain. Ya pokoknya fokusnya kerja, kerja, dan kerja. Dan setelah saya beri nama dan saya hias, ini pun siap saya masukkan ke kardus. Setelah saya masukkan ke kardus ini dan saya tutup, ternyata saya buka HP itu ada WA, ditanya kapan mengantar kuenya dan saya jawab, setelah ini saya mau mandi dulu. Setelah mandi, saya antarkan kuenya. Terima kasih sudah berbagi rezeki dengan memesan kue kepada saya. Dan ini pun saya sudah beres-beres, sudah mandi, sudah sholat. Kami pun berangkat mengantarkan kuenya. Dan ini kami bertiga ya Bunda. Kalau mengantar kue ini selalu diantar sama ayah dan kakak Naila. Sebelum pergi, pastikan rumah terkunci rapat ya. Kita itu harus waspada. Dan setelah dikunci dan ini pun sudah ditutup, lanjut memakai sendal. Dan karena video ini sudah mau selesai, saya tutup ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.